Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Hadirin sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa membasahi lisan kita dengan banyak bertahmid, memuji, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah dicurahkannya kepada kita semua sampai detik ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara berterima kasih kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengutip sebuah pernyataan dari seorang yang dikenal dengan filosofis Islam, yaitu Syekh Ibnu Athaillah. Di dalam kitabnya Al-Hikam, beliau menyatakan, ni'matani ma kharaja mawjudun anhuma wala budda likulli mukawwanin minhuma, ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Dua nikmat yang semua yang ada di alam semesta ini tidak mungkin terlepas dari dua nikmat ini, dan setiap yang ada di alam semesta pasti berasal darinya, yaitu nikmat wujud, nikmat berada, dan nikmat imdad, yaitu nikmat anugerah. Pertama, yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di bumi ini tanpa pernah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berawal dari proses penciptaan manusia yang dimana berjutaan sel berebutan untuk masuk ke dalam rahim seorang ibu, namun hanya satu sel yang berhasil lolos, dan itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan yang memilihnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ini patut kita syukuri semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu kita pun harus bersyukur kepada Allah karena kita dilahirkan dalam kondisi menjadi manusia. Alhamdulillah kita tidak dijadikan sebagai seekor nyamuk yang hidupnya hanya sehari dan semalam. Malah kita dijadikan oleh Allah sebagai manusia yang bisa merasakan segala apa yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun menjadikan manusia sebagai tangan kanannya untuk memakmurkan bumi. Yang kedua, nikmat yang harus disyukuri ialah nikmatul imdad. Setelah Allah memberikan izin kepada kita semua hadir di tengah-tengah kehidupan di alam semesta ini, yang kedua adalah Allah memberikan segala fasilitas yang menopang kehidupan kita, baik itu pendengaran, penglihatan, hati, perasaan, dan lain sebagainya. Tanpa pernah kita minta, itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara cuma-cuma. Dan sebagai manusia yang berbudi, tentunya kita harusnya memiliki sikap berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada manusia saja kita bisa berterima kasih, bahkan harusnya kepada Allah kita harus lebih berterima kasih kepadanya. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya ialah melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu melaksanakan ibadah solat wajib. Dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Sayyidah Aisyah bahwasanya pernah Aisyah bertanya, "Wahai Nabi, kenapa engkau melaksanakan solat sebegitunya sampai kakimu bengkak?" Namun Nabi menjawab, "Afala akuna abdan syakura? Tidakkah aku boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala?" Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa wujud terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya
atas nikmat yang telah diberikan tadi, nikmat wujud ke dunia dan nikmat diberikan anugerah yang sempurna. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.